Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Taufik Yulianto dan rekan saya ini guru matematika, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Himawan. Muhammad Yusuf Himawan. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai masalah ya dalam pembelajaran di kelas, terutama khususnya di SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Nah, terima kasih Pak Yusuf sudah hadir dan ikut berpartisipasi untuk diwawancarai. Sama-sama Pak, dengan senang hati. Baiklah Pak Yusuf, Ya. ada satu pertanyaan yang pertama, yaitu selama Pak Yusuf mengajar itu bagaimana Pak Yusuf melakukan penilaian di dalam kelas? Jadi saya melakukan penilaian itu ketika saya selesai belajar, saya akan berikan siswa itu tugas. Ketika siswa sudah mengerjakan tugas, saya akan memberikan penilaian sebagai salah satu bentuk apakah siswa itu memahami materi yang saya ajarkan di hari itu. Seperti itu. Oh ya, berarti selalu melakukan penilaian ya Pak, Ya. di dalam kelas, di pembelajaran, di proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Ya. Nah, kemudian ketika Bapak Yusuf itu melakukan penilaian, apakah Bapak itu selalu mengapresiasi tugas siswa? Ya, ketika siswa itu mampu mengerjakan tugas tepat waktu, saya akan mengapresiasi tugasnya. Seperti itu, Pak. Karena bagi saya siswa itu bisa memenuhi lah salah satu keinginan saya dengan contohnya tepat waktu. Seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya tidak tepat waktu tidak diberi apresiasi begitu? Ya, karena bagi saya berarti siswa ini lalai dalam menjalankan tugasnya. Jadi mungkin bisa dibilang membuat saya sedikit kecewa, makanya saya belum bisa mengapresiasi seperti itu. Nah, untuk penilaian sebenarnya harus diberikan apresiasi ya, walaupun nilai anak itu rendah. Biar apa? Biar ada motivasi untuk belajar, untuk meningkatkan nilai tersebut. Nah, kemudian apa sih menurut Bapak itu kira-kira penyebab guru itu tidak mengapresiasi tugas siswa? Ya, mungkin salah satunya tadi faktor keterlambatan siswa ya, dalam mengumpulkan tugas. Kemudian Atau faktor lainnya mungkin apa ya? Terlalu banyak kelas yang diajar. ya, Jadi kelasnya banyak, tugas yang dikumpulkan pun banyak, akhirnya mungkin guru tersebut lupa. Seperti itu mungkin. terima kasih Bapak. Kemudian itu berarti masalah tentang guru mengapresiasi tugas siswa. Ya. Nah, kemudian untuk masalah yang lain, oke, baiklah besok. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan mengenai siswa ya, atau peserta didik yang takut atau malu dalam bercerita tentang kesulitan belajarnya. Ya. Nah, menurut Pak Yusuf, bagaimana sih peserta didik Bapak Yusuf ketika dalam pembelajaran? Apakah aktif semua atau gimana? Kalau ditanyakan aktif semua, mungkin menurut saya kayaknya jawabannya enggak ya. Tapi kalau yang aktif beberapa ada, entah sebagian kecil ataupun sebagian besar, karena setiap kelas kan berbeda ya. Nah, kalau yang tidak aktif itu karena apa biasanya? Kalau siswa tidak aktif itu cenderung mungkin dia tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan, atau siswa itu memiliki kesibukan yang lain, entah tugas ataupun hal-hal lainnya, seperti itu ya. Atau kalau dilihat dari latar belakang siswanya, itu kenapa kok tidak aktif? Biasanya itu kenapa? Mungkin siswa itu dia merasa kurang tertarik, terkhusus karena pelajaran saya matematika ya. Matematika kan mungkin Pak Taufik tahu sendiri ya gimana siswa tuh
mungkin salah satu faktor itu karena minatnya dalam pembelajaran yang diikuti. Ya, jadi minat peserta didik itu kurang terhadap pelajaran tersebut. Ya, betul. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam kelasnya Pak Yusuf itu terdapat anak yang suka malu-malu atau takut untuk mengungkapkan bahwa peserta didik ini tuh mengalami kesulitan untuk belajar. Jadi misalnya Pak Yusuf di kelas itu mengajar matematika ya. Nah, anak-anak itu kesulitan belajar matematika tapi tidak berani mengungkapkan. Itu bagaimana ya? Mungkin siswanya ingin bertanya tapi takut, Iya. gitu ya. Mungkin yang biasanya yang saya tahu ya, kadang siswa itu malu bertanya, mereka tuh malu dengan teman-temannya, takut mungkin gampangnya diejek, masa yang gampang aja nggak bisa, kadang perundungan atau jatuhnya pemilihan, dia malu, akhirnya itu membuat siswa itu tidak berani untuk bertanya seperti itu. Iya. Berarti malu itu karena mereka malu dengan teman-temannya ya. Takut dengan teman-temannya karena takut nanti diejek oleh temannya gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, nah bagaimana sih hubungan Bapak Yusuf ya, kalau di SMP 6 itu kan ada hubungan dengan peserta didik ya, ada hubungan dengan rekan guru ya, dan kemudian ada hubungan dengan orang tua siswa juga ya kan ya. Nah, bagaimana Bapak menjalin hubungan atau relasi dengan orang tua selama ini? Alhamdulillah hubungan saya dengan orang tua murid atau wali murid baik, tidak ada kendala. Semuanya saya, jika ada informasi yang butuh saya sampaikan, saya infokan sebutuhnya saja, karena agar menjaga informasinya itu tetap bagus lah. Hubungan saya juga tidak ada hal yang aneh seperti itu. Apakah respon orang tua itu sangat antusias atau kurang, atau dari gurunya yang responnya kurang atau gimana? Mungkin kadang karena saya hanya sebatas menyampaikan info, jadi hanya beberapa orang tua yang aktif saja yang banyak berkomunikasi dengan saya. Kalau mereka sekiranya dirasakan sudah memahami infonya, tidak ada yang tanyakan, jadi infonya hanya sebatas saya menyampaikan, tidak ada pertanyaan balik. Oh iya. Nah, kalau di SMP 6 kan ada program untuk apa ya, hubungan antara guru dengan orang tua siswa ya. Ada grup rumpun gitu ya. Ya, betul. Kemudian ada grup siswa juga. Nah, kalau di SMP Negeri 6 itu orang tua itu cenderung lebih aktif dibanding, karena di kota ya, jadi lebih aktif orang tua dibandingkan dengan di desa. Nah, apakah dengan keaktifan yang luar biasa dari orang tua siswa itu membuat kita cenderung kewalahan atau bagaimana? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Saya pribadi kadang merasa kewalahan ya, apalagi jika pertanyaannya itu di luar jam kerja mungkin ya. Kadang kita juga kan sebagai guru punya kesibukan pribadi ataupun di luar itu ya. Ya mungkin Pak Taufik juga merasakan sendiri lah ya. Apalagi ketika di malam hari, di mana waktu kita beristirahat, kadang ada tuh orang tua yang nanya. Kalau kitanya masih standby, sanggup menjawab pertanyaannya, mungkin saya akan menjawab. Tapi kalau misalkan serasa sudah terlalu malam, mungkin saya juga akan balasnya nanti. Karena mungkin menurut saya ada waktu-waktu tertentu untuk istirahat lah, seperti itu. Iya. Berarti untuk responnya dari guru terhadap keluhan orang tua itu tidak 24 jam gitu ya. Ya, betul. Jadi ada batasnya. Ya, betul. Nah, tetapi di sisi lain ada guru yang responnya itu kurang terhadap keluhan orang tua. Ya, kemarin disampaikan oleh wakil kepala sekolah bahwa ada respon dari wali kelas maupun guru terhadap keluhan orang tua itu kurang. Nah, menurut Pak Yusuf itu penyebabnya apa?
mungkin tadi misalkan guru tersebut punya beberapa faktor atau urusan pribadi yang mungkin lebih penting ya, karena kita kan nggak tahu kenapa guru tersebut lambat merespon ya. Kadang beberapa orang juga mungkin tidak terlalu fokus dengan HP, banyak kegiatan selain mengajar, apalagi kalau misalkan jam sekolah, jam ngajar barangkali full memberikan materi dengan anak, otomatis guru kan nggak tahu tuh kalau ada orang tua yang bertanya. Setelah orang tua bertanya, mungkin karena lelah, guru langsung pulang istirahat, akhirnya tidak lihat HP mungkin ya Pak. Jadinya mungkin terlihat lambat merespon, mungkin guru tersebut jarang aktif di HP mungkin. Ya, mungkin penyebabnya itu ya Pak. Ya. Nah, kemudian biar tidak terjadi apa ya, hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua siswa itu, bagaimana Pak Yusuf, cara Pak Yusuf menjalin relasi dengan orang tua siswa selama ini? Ya, mungkin kita sebagai guru juga memberitahu bagaimana apa ya, berkomunikasi yang enak, maksudnya agar sama-sama tidak ada yang dirugikan gitu tuh. Misalkan saya siap menjawab pertanyaan orang tua kapanpun dari jam sekian hingga jam sekian. Kalau di atas jam itu saya ada keperluan lain. Jadi kan orang tua juga kalau menghubungi saya kan tahu kapan waktunya, agar apa tuh dapat respon yang cocok. Ya, jadi ada kesepakatan ya antara guru dengan orang tua ya, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Ya. Gitu. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, mengenai, kalau tadi kan mengenai relasi antara guru dengan orang tua ya. Nah, sekarang selama ini ya, apakah Bapak Yusuf itu menerapkan model pembelajaran yang inovatif, contohnya pembelajaran berbasis masalah? Kebetulan saya masih pakai pembelajaran yang konvensional ya, Pak Taufik, ceramah gitu. Iya. Apa alasannya sampai sekarang Pak Yusuf itu masih menerapkan model pembelajaran ceramah? Pertama mungkin kayak bagi saya ngerasanya cocok dengan metode ceramah, karena saya lebih mudah menyampaikan, siswa pun menurut saya pribadi mereka lebih mudah menangkap apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Intinya sih saya ngerasa lebih, sementara ini lebih cocok. Oke. Nah, Pak Yusuf kan tahu ya bahwa model-model pembelajaran yang inovatif itu kan beragam ya, banyak sekali. Betul. Ada PBL, problem based learning, ada project based learning, ada role playing, ya, picture to picture dan lain-lain. Nah, jadi di SMP Negeri 6 itu termasuk Pak Yusuf itu masih menggunakan ceramah ya, sebagian besar seperti itu. Nah, apa penyebabnya guru-guru ini tuh tidak memanfaatkan model-model pembelajaran itu yang inovatif itu? Mungkin kalau dari saya pribadi, saya kurang mengikuti apa tuh workshop atau pelatihan-pelatihan tentang model pembelajaran, maka dari itu pengetahuan saya akan pembelajaran yang inovatif juga minim. Akhirnya juga ketika saya harus menerapkan, ada sintak-sintak yang belum saya pahami. Jadi saya kembali lagi yang cocok saya tadi itu. Terima kasih Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai teknologi terkini ya. Jadi sekarang itu kan teknologi semakin berkembang, semakin canggih-canggih gitu ya. Betul. Nah, apakah Pak Yusuf ini pernah menggunakan media teknologi terkini gitu ya? Di dalam kelas itu menggunakan Quizzes misalnya, atau menggunakan selain Quizzes Google Classroom misalnya, atau menggunakan laptop dan lain-lain? Yang pernah saya gunakan itu tadi Pak Taufik pernah sebutkan, salah satunya adalah Google Classroom. Kebetulan kan dulu kita sempat menghadapi pandemi ya Pak, jadi sangat berguna sekali media Classroom itu untuk membantu pembelajaran selama masa pandemi. Oh iya, jadi Pak Yusuf itu pernah menggunakan itu ya, media atau teknologi terkini
ini dalam pembelajaran. Nah, tadi disebutkan bahwa pernah tetapi menggunakan ketika masa pandemi ya, sedangkan untuk sekarang belum pernah ya, atau bagaimana? Mungkin sesekali saya gunakan ketika saya berhalangan hadir kelas. Saya gunakan media Google Classroom memberikan tugas kepada siswa, jadi agar siswa itu ketika saya tidak bisa hadir kelas, mereka tetap menerima materi yang saya sampaikan. Kemudian apakah Pak Yusuf pernah menggunakan kuisis? Pernah, mungkin bisa dihitung jari lah ya Pak, dibandingkan Classroom lebih sering. Kalau kuisis hanya beberapa kali, mungkin kayak pengen ulangan harian saya berikan kuisis agar siswa itu lebih semangat sedikit. Oke. Nah, menurut Bapak itu bagaimana sih caranya menerapkan media yang terkini itu dalam pembelajaran ya, yang media ini bisa membangun semangat belajar siswa? Media ya, jadi mungkin menerapkan media, mungkin saya pakai contoh salah satunya PowerPoint ya. Mungkin ketika sebelumnya saya pakai metode ceramah kan mungkin siswa juga bisa jadi boring ya tanpa ada bantuan media baru. Sesekali saya menggunakan PowerPoint agar siswa itu terlihat semangat atau ada yang berbeda lah dari pembelajaran sebelumnya. Itu juga kan bisa menimbulkan semangat siswa dalam belajar karena ada media yang lain, contohnya PowerPoint atau tadi kuisis yang saya pakai ketika akan melaksanakan ulangan harian sebelum melaksanakan seperti itu. Ketika Bapak menggunakan teknologi tadi ya, seperti kuisis, Google Classroom Ya. maupun menggunakan laptop di dalam kelas, apakah ada kendala? Mungkin kalau yang Classroom ya, Google Classroom itu kendalanya siswa itu tidak semuanya melihat tugas yang saya berikan, ataupun kadang terkendala jaringan ketika saya mengirim tugas karena sinyal dari saya itu kurang bagus, jadi tugas itu tidak tersampaikan kepada siswa. Mungkin seperti itu. Ya, artinya masih belum optimal ya dalam memanfaatkan teknologi ini. Ya, bisa dibilang. Nah, kemudian ya, jadi apa sih penyebabnya ya ketika guru itu tidak mengoptimalkan atau memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran? Mungkin kalau tidak optimal atau belum optimal ya dalam penerapan pembelajaran, mungkin pertama itu sarana yang digunakan belum memadai dari guru ataupun sekolah sebagai pengajar. Kemudian pengetahuan guru akan media yang inovatif atau zaman sekarang yang banyak itu kurang Ya. Jadi kurangnya keberagaman, akhirnya juga yang dipakai medianya pun terbatas. Iya. Terus ada lagi mungkin memang di SMP Negeri 6 itu Ya. ada juga ya yang tidak bisa mengoperasikan teknologi terkini gitu ya, seperti Ya. laptop, seperti Google Classroom kan Ya. begitu ya. Ada juga guru yang seperti itu. Ya. Nah, itu karena emang penyebabnya karena emang gurunya, dari segi gurunya itu memang belum mumpuni gitu. Ya, betul. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yusuf atas Ya. kesempatannya. Ya, dengan Terima kasih Pak banyak Taufik. sudah membantu ya, Ya, untuk sama-sama. saya untuk menyelesaikan ya wawancara ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin, semoga dilancarkan untuk Ya, Pak Taufik terima juga. kasih banyak. Ya, Pak. Ya. Oke, itulah bincang-bincang kali ini dengan Pak Yusuf Ya. selaku rekan guru saya ya, Ya. guru matematika. Oke, itu saja yang bisa kami persembahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.